Ketika Tuhan menjamah dan melakukan mujizat kesembuhan atau keajaiban dalam hidup kita, membuat kita akhirnya sadar betapa luar biasa kasih Tuhan. Peristiwa kesembuhan, peristiwa mujizat membuat banyak orang akhirnya bertobat. Hatinya mulai berkobar-kobar untuk mencintai Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tetapi ada juga orang yang senangnya sebentar, sukacitanya sebentar, bersyukurnya sebentar, rajin beribadahnya sebentar. Setelah itu, dia kembali pada tabiat yang lama, kebiasaan yang lama. Ada orang-orang yang cepat sekali untuk lupa akan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang berjumpa kembali dengan saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaan yang menimpamu, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan di dalam Dia. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini, kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami penuhi undangan-Mu, kami datang kepadamu membawa semua pergumulan kami, beban berat hidup kami. Tuhan, berikan kami kelegaan yang kami butuhkan, supaya hati kami menjadi tenang, pikiran kami menjadi jernih, kami bisa beristirahat dengan baik. Kami sangat percaya pertolongan Tuhan itu akan diberikan kepada kami. Tuhan, beri kami kekuatan untuk menanggung segala perkara, sampai masalah bisa terselesaikan dengan baik. Kami juga rindu saat ini untuk mendengar suara-Mu. Mari Engkau nyatakan firman-Mu, terangi akal budi dan jamah hati kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketika Tuhan menjamah dan melakukan mujizat kesembuhan atau keajaiban dalam hidup kita, membuat kita akhirnya sadar betapa luar biasa kasih Tuhan. Peristiwa kesembuhan, peristiwa mujizat membuat banyak orang akhirnya bertobat. Hatinya mulai berkobar-kobar untuk mencintai Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tetapi ada juga orang yang senangnya sebentar, sukacitanya sebentar, bersyukurnya sebentar, rajin beribadahnya sebentar. Setelah itu, dia kembali pada tabiat yang lama, kebiasaan yang lama. Ada orang-orang yang cepat sekali untuk lupa akan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Yang seperti itu selalu saja ada. Kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Tawarikh pasal 32 ayat 24 sampai 33. Di situ dicatat seorang raja yang bernama Hizkia. Raja Hizkia adalah salah satu contoh orang yang dalam tahap hidupnya dia menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia menjadi orang yang tinggi hati setelah diberkati Tuhan, setelah mengalami mujizat dan keajaiban dari Tuhan. Tuhan memberikan sesuatu yang sangat istimewa kepada Hizkia, yaitu memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Padahal dia sedang dalam keadaan sakit dan kemungkinan akan mati. Tuhan memperpanjang, ini sesuatu yang sangat istimewa, berkat yang sangat istimewa sekali. Tetapi bukannya bersyukur kepada Tuhan karena perpanjangan umur ini, melainkan Hizkia justru menjadi tinggi hati. Itulah sebabnya Allah menghukum dia. Tetapi puji Tuhan, Hizkia ini cepat sadar akan kesalahannya.
akan tinggi hati yang mulai menguasai hatinya. Lalu dia melakukan sesuatu yang bijak. Apa yang dia lakukan? Yang pertama, dia segera membuat keputusan untuk bertobat. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ayat 26. Ketika Allah menjatuhkan hukuman kepada Hizkia, dia cepat-cepat sadar itu dan cepat mengambil keputusan bertobat. Dia cepat merendahkan dirinya dari orang yang pertama tinggi hati sebagai raja yang mendapatkan keistimewaan dari Tuhan, keajaiban dari Tuhan. Dia cepat sadar dan merendahkan dirinya melakukan pertobatan. Hal itu dipandang baik oleh Allah sehingga dia urung untuk menjatuhkan murkanya di zaman Hizkia tersebut. Saudara-saudara, bertobat adalah jawaban tepat bagi penyimpangan dalam hidup. Jangan coba-coba mencari pembenaran akan tindakan-tindakan saudara yang salah, yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Sebab hal itu hanya akan mempersulit hidup saudara. Namun ketika kita mengambil keputusan untuk bertobat, maka kita sedang memberi kesempatan pemulihan terjadi dalam hidup kita. Pertobatan itu akan direspon Tuhan dengan baik. Hizkia tidak sekedar bertobat setelah itu kembali lagi pada dosanya. Hizkia tidak sekedar bertobat hanya sekedar ingin meredakan murka Allah, ingin membujuk hati Tuhan supaya tidak mendisiplin hidupnya yang salah. Tidak. Hizkia sungguh-sungguh bertobat. Hal ini nampak karena dia melanjutkan pertobatannya itu dengan kesetiaannya. Di ayat 32, selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dalam kitab-kitab raja-raja Yehuda dan Israel. Tercatat indah sekali, Hizkia dalam pertobatannya dia lanjutkan dengan komitmen untuk setia kepada Tuhan. Bukti nyata pertobatan Hizkia itu di sini, pada kesetiaannya. Pengalamannya di masa lalu menempa hidupnya untuk belajar semakin setia kepada Tuhan. Bertekad untuk tetap setia. Dia pernah gagal, iya. Dia pernah tinggi hati, iya. Tetapi ketika dia sadar, dia kembali membuat keputusan untuk setia kepada Tuhan. Dan itu tercatat dengan indah, dibaca dari generasi ke generasi. Sampai di zaman kita tetap bisa membacanya dan mengingat Hizkia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, orang berkata pengalaman adalah guru yang terbaik. Ini benar adanya. Mungkin ada banyak kegagalan yang terjadi dalam perjalanan hidup kita yang panjang. Sejak kita lahir, sejak kita masa remaja, masa lalu itu menjadi guru yang baik bagi kita untuk bisa mengevaluasi, untuk bisa introspeksi diri. Ternyata ada banyak kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan ketika kita akhirnya bertobat, kita akan mengalami bagaimana Tuhan akhirnya memulihkan hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, pasti ada kehidupan yang berbeda. Pasti akan ada perubahan. Salah satu bukti itu adalah kita semakin hari, semakin belajar, lebih setia, setia beribadah kepada Tuhan, setia melayani, setia berdoa, setia melakukan firman Tuhan, setia untuk menyatakan kasih kita kepada sesama, setia hidup benar
dan mempermuliakan Tuhan. Kesetiaan itu akan semakin terlihat, dimulai dari hal-hal yang kecil sampai kepada perkara-perkara yang besar. Kita akan bertekad untuk lebih setia kepada Tuhan. Kalau kita belajar setia kepada Tuhan, mulai dari hal-hal yang kecil, maka kita pasti akan mampu untuk semakin setia pada perkara-perkara yang lebih besar, setia pada hal-hal yang lebih berat untuk dilakukan, karena kita sudah belajar panjang dalam perjalanan hidup kita. Sebagaimana Allah itu setia, Allah juga menuntut kita untuk setia kepadanya. Kiranya kesetiaan kita kepada Allah itu menjadi prasasti yang bisa dibaca oleh banyak orang, yang bisa diingat dengan jelas oleh keturunan kita, oleh anak cucu kita yang akan datang. Karena kesetiaan itu sesuatu yang sangat mulia dalam hidup kita sebagai manusia yang diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah. Mari kita refleksikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita secara pribadi. Sebagai manusia, kita masih bisa kilaf, kita masih bisa lupa diri, kita masih bisa gagal, kita masih bisa lakukan kesalahan. Tetapi kebiasaan lupa bersyukur itu akan mendorong kita untuk menjadi tinggi hati atas pencapaian-pencapaian yang kita raih, atas apa yang kita miliki. Secara tidak sadar, akhirnya kita menjadi orang yang angkuh, tinggi hati, dan kita berpikir bahwa semua yang kita miliki saat ini itu karena jerih lelah, kerja keras, dan kehebatan kita sendiri. Kita lupa bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan. Jika firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, menegur kita, mari kita dengan rendah hati menyatakan pertobatan kita. Mari kita responi firman Tuhan dengan lembut hati. Berkomitmen untuk belajar lebih setia di hari-hari yang akan datang ini. Karena kesetiaan hal yang dicari Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu sudah mengingatkan kami pentingnya kami tetap rendah hati, mengingat semua perbuatan baik Tuhan, mengingat semua berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, supaya kami tidak lupa bersyukur, supaya tidak tumbuh kesombongan, tinggi hati dalam hidup kami. Tuhan ampuni kalau selama ini kami seperti Raja Hizkia yang sempat lupa bersyukur dan menjadi tinggi hati. Tuhan ampuni kami, biarlah kami selalu menempatkan diri kami sebagai orang yang beroleh anugerah, supaya kami selalu bersyukur atas segala sesuatu yang kami capai, atas segala sesuatu yang kami miliki, atas semua berkat-berkat yang kami terima dari-Mu. Tuhan, beri kami kekuatan supaya kami tetap bisa setia dalam segala perkara, mulai dari hal-hal yang kecil, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam ibadah pelayanan kami, dalam pergaulan kami tetap setia berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bimbing dan kuatkan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silakan juga jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau memeringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman.
Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami Rest and Guard. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku